Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kami akan memberikan informasi penting dan wajib teman-teman ketahui, terutama teman-teman yang sudah mempunyai KTP dan juga untuk teman-teman yang merupakan pelanggan dari listrik PLN. Jadi informasi ini kembali lagi kami tekankan, wajib teman-teman ketahui. Maka dari itu teman-teman tonton videonya sampai habis, karena dalam video ini akan kami jabarkan detail untuk teman-teman semua. Jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean dari kami seputar informasi bantuan sosial, program kartu prakerja, dan informasi penting lainnya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan like-nya, juga komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa untuk teman-teman share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya, agar banyak yang mengetahui terkait dengan informasi ini. Oke, kita lihat untuk informasi penting yang pertama bagi teman-teman yang sudah mempunyai KTP. Jadi KTP atau kita kenal juga dengan kartu tanda penduduk, ini tentu sangat banyak fungsi dan manfaatnya selain sebagai penunjuk identitas sebagai warga negara Indonesia. Jadi untuk KTP sendiri bisa kita gunakan juga dalam mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dan seiring dengan berjalannya waktu, KTP ini terus mengalami perubahan hingga pada saat ini sudah ada yang namanya KTP elektronik dan bakalan meluncur KTP digital. Dan untuk KTP elektronik biasa dengan eKTP digital, tentu ini sangat berbeda. Nah, kalau eKTP digital ini tujuannya dan manfaat utamanya di sini bisa untuk mengurangi risiko hilangnya KTP yang kerap sekali terjadi di masyarakat. Nah, seperti diketahui sendiri, dari Kementerian Dalam Negeri ini akan segera merilis KTP digital sehingga warga tidak perlu lagi membawa KTP fisik berupa kartu. Begitu juga nanti ketika teman-teman pengen mendapatkan bantuan sosial, teman-teman tinggal memperlihatkan KTP digital yang tersimpan dalam ponsel dengan menggunakan fitur yang dilengkapi dengan QR Code dan dapat di-scan untuk memunculkan identitas lengkap pemilik iKTP digital. Sebagai informasi tambahan untuk teman-teman semua bahwasanya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Zudan Arief Fakrullah, ini mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan pengujian terhadap versi baru dari iKTP yang disebut sebagai iKTP digital di 58 penjuru kota atau kabupaten di Indonesia sejak tahun 2021 yang lalu. Dan selanjutnya, Bapak Fahrul juga mengatakan akan merencanakan iKTP digital ini diterapkan secara bertahap mulai tahun 2022. Dan lebih lanjut beliau juga menerangkan mengenai informasi keterkaitan kelebihan dari iKTP digital dibandingkan dengan iKTP versi fisik. Nah, berikut bisa kita jabarkan poin-poin perbedaan iKTP digital dengan iKTP biasa atau iKTP versi fisik. Oke, iKTP digital bentuknya adalah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan identitas diri seorang warga dengan melakukan scan QR Code terlebih dahulu. Nanti akan muncul data diri yang tertera pada iKTP biasa. Nah, selain itu, di dalam iKTP digital, selain berisi identitas pribadi, juga dapat memuat data lain yang terintegrasi dengan NIK seperti KK, kartu vaksin, kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi semuanya udah include di dalam iKTP digital. Dan selanjutnya, warga tentu tidak perlu lagi membawa dompet tebal yang berisi kartu-kartu yang kerap berisiko kehilangan. Jadi dalam satu aplikasi atau dalam satu QR Code, untuk QR Code iKTP digital di dalamnya sudah menginclude beberapa data-data penting
penting seorang warga. Dan selanjutnya adapun iktp digital ini bisa digunakan untuk keperluan administrasi yang membutuhkan KTP dan KK atau hal yang berhubungan dengan semacamnya. Kemudian warga atau warga masyarakat di sini hanya cukup melakukan scan QR kode untuk menampilkan data-data tersebut, tidak perlu lagi membawa fotokopi atau tidak perlu lagi melakukan fotokopi KTP, KK, ataupun kartu vaksin ataupun kartu NPWP. Dan untuk memilih iktp digital, di sini tentunya harus mengunduh aplikasi digital dulu atau kita kenal juga dengan Digital ID melalui Play Store yang tersedia di smartphone ataupun di HP masing-masing. Dan kemudian mengisi data dengan mencocokkan data dengan KTP biasa. Dan iktp digital ini tentunya harus memerlukan koneksi jaringan internet di setiap saat menggunakannya. Nah, sedangkan KTP biasa ini kan merupakan kartu yang berisi identitas diri seorang warga, dan iktp ini biasanya tidak memerlukan jaringan internet untuk melakukan atau untuk menunjukkan data diri, karena kita cukup menunjukkan kartu KTP dan tidak perlu menggunakan HP. Dan identitas yang tertera pada kartu KTP biasa atau versi fisik ini hanya identitas orang individu saja, tidak seperti iktp digital yang dapat membuat data diri lain dari KK, NPWP, ataupun kartu vaksin. Nah, selain itu KTP biasa ini masih harus memerlukan fotokopi jika ada melakukan kegiatan administrasi atau dalam hal mengurus bansos ataupun untuk mengurus hal-hal lain yang memang dibutuhkan fotokopi. Nah, jadi beda dengan iktp digital yang hanya perlu scan QR kode tanpa repot melakukan fotokopi. Nah, selanjutnya untuk informasi yang kedua, ini informasi wajib bagi teman-teman yang merupakan pelanggan listrik PLN. Jadi untuk aturan pelanggan listrik PLN di tahun 2022 tentu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari tahun 2020 ketika adanya pandemi COVID-19 itu sudah ada pemberian subsidi dari pemerintah bagi teman-teman pelanggan listrik yang bersubsidi. Jadi bagi teman-teman di tahun 2020 itu yang mempunyai daya 450 volt ampere mendapatkan subsidi gratis dari pemerintah 100%. Baik teman-teman yang merupakan pelanggan prabayar ataupun pelanggan pasca bayar. Sedangkan untuk teman-teman yang punya daya 900 volt ampere di tahun 2020, teman-teman mendapatkan diskon 50% untuk pembayaran listrik. Dan di tahun 2021 aturan dari subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah berbeda lagi. Jadi bagi teman-teman yang merupakan pelanggan listrik punya daya 450 volt ampere di tahun 2021 itu berhak mendapatkan diskon atau pemotongan dari biaya listrik baik pasca bayar ataupun prabayar sebanyak 50%. Sedangkan untuk teman-teman yang punya daya 900 volt ampere di tahun 2021, teman-teman berhak untuk mendapatkan diskon sebanyak 25%. Nah, dengan adanya pemberian stimulus gratis ataupun diskon dari pemerintah untuk pelanggan listrik PLN ini tentu sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19, sehingga sedikit mengurangi beban dalam pembayaran listrik, baik yang merupakan pelanggan prabayar ataupun pasca bayar. Di tahun 2022, ini belum ada ketentuan dari pemerintah apakah teman-teman yang punya daya 450 volt ampere ataupun yang punya daya 900 volt ampere bakalan mendapatkan diskon, karena sampai saat ini pemerintah belum memberikan pemberitahuan resmi terkait hal tersebut. Jadi bagi teman-teman nanti ketika melakukan pembayaran listrik ternyata membayar listriknya lebih mahal dibandingkan dengan tahun 2021 atau tahun 2020, jangan kaget
kaget ya, karena memang belum ada pemberitahuan resmi atau surat resmi dari pemerintah terkait dengan adanya diskon gratis ataupun diskon 50%, 25% bagi teman-teman pelanggan listrik PLN yang bersubsidi. Nah, semoga untuk stimulus gratis terhadap terhadap pelanggan PLN ini segera diberikan oleh pemerintah dan kembali bisa membantu untuk masyarakat banyak. Nah, itu dia terkait informasi penting dalam video ini. Jangan lupa untuk teman-teman share video ini agar banyak yang tahu terkait dengan informasi penting ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.